Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar serta rajin ibadahnya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan masuk di tema 7, subtema 3 dengan materi tumbuhan di sekitarku. Sebelum kita mulai, yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah 3.6 menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan dan atau syair lagu dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian yang kedua, 3.8 yaitu merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengenal berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang kedua, kalian dapat mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan kalimat pujian dengan benar. Dan yang terakhir adalah kalian dapat membuat kalimat pujian berdasarkan gambar dan bacaan. Nah, materi yang pertama yaitu kita akan mengenal tumbuhan. Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup. Nah, kita akan lihat di sini ya, kita baca dulu. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari kita mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Nah, tanaman itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian dari tanaman. Ada apa sajakah itu? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada akar. Mana itu akar? Ya, akar yang ditunjukkan ya, anak panah ini. Kemudian yang berikutnya, atasnya lagi, yaitu batang. Kemudian akan tumbuh nih ya, daun. Nah, daun ini bentuknya juga bermacam-macam, warnanya pun juga bermacam-macam. Ada yang merah, ada yang kuning, hijau, putih, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, kemudian akan muncul bunga. Nah, di sini ada bunga. Bunga ini nanti akan tumbuh menjadi apa? Iya, akan menjadi buah. Nah, ini ya namanya buah. Kemudian di dalam buah ini ada biji. Nah, perhatikan di sini. Oke, jadi tanaman ini memiliki beberapa bagian, yang mana bagian dari akar, batang, daun, buah, bunga ini memiliki fungsi tersendiri. Nah, oke, kita cukup untuk mengenal bagian-bagian tanamannya dulu ya. Oke, selanjutnya. Nah,
daun. Nah, bentuk daun itu beraneka ragam. Mungkin kalian bisa lihat di taman kalian. Nah, pasti ibu kalian memiliki banyak tanaman hias ya. Atau mungkin ada juga tanaman buah di lingkungan kalian. Nah, di sini ada bentuk yang menyirip. Nah, jadi sirip seperti sirip ikan. Nah, seperti ini ya, ada garis-garis. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tanaman apa saja? Di sini ada daun mangga, daun jambu, daun rambutan, dan juga daun nangka. Nanti boleh kalian lihat di sekeliling kalian. Nah, kemudian perhatikan bagaimana bentuk daunnya. Kemudian yang kedua yaitu bentuknya melengkung. Nah, jadi melengkung seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat pada tanaman daun gadung, kemudian daun waru, kemudian daun sirih. Nah, ini pasti sering kalian jumpai ya. Kemudian daun genjer. Nah, kemudian bentuk yang ketiga yaitu bentuknya menjari. Jadi, kenapa kok disebut jari? Nah, karena bentuknya seperti jari. Nah, perhatikan di sini, mungkin kalian juga sering lihat ya di sekitar kalian. Di sini ada daun singkong, kemudian daun pepaya, kemudian daun kapas, dan juga daun jara. Kemudian ada bentuk yaitu bentuk daun sejajar. Nah, sejajar nih ya, jadi lurus seperti ini. Ini terdapat pada daun tebu, kemudian daun padi, daun jagung, dan daun kelapa. Nah, kalian sudah mengenal berbagai bentuk daun. Oke, selanjutnya perhatikan di sini ada tanaman dan hasil buah yang bisa dihasilkannya. Nah, kira-kira apa nih ya? Coba nih diperhatikan. Nomor 1, tanaman pisang berarti akan menghasilkan apa ya? Oke, tanaman pisang pasti akan menghasilkan buah pisang. Kemudian yang kedua, tanaman cabai berarti akan menghasilkan buah cabai. Kemudian tanaman durian, mana nih ya buah durian ya? Iya, ini buah durian. Kemudian tanaman pepaya. Iya, pepaya seperti ini. Kemudian yang terakhir tanaman salak akan menghasilkan jelas buah salak. Paham ya? Oke, cukup mudah sekali. Selanjutnya, berikutnya kita akan mengenal makanan yang berasal dari tanaman. Coba perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian tebak manakah makanan yang berasal dari tanaman? Manakah itu? Iya, yang pertama ini ada susu, jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, dan buah-buahan. Nah, mana yang berasal dari tanaman? Oke, jagung. Selanjutnya, nasi. Nasi itu dari apa ya? Iya, dari tanaman padi. Kemudian tempe. Tempe itu berasal dari tanaman kedelai. Berikutnya, buah-buahan. Kemudian yang berasal dari apa ini yang lainnya? Nah, susu berasal dari apa ya? Oke, kalau susu kedelai bisa ya dari tanaman. Kemudian ini misalnya susu sapi, ada susu kambing. Nah, itu berarti berasal dari hewan. Nah, kemudian kita silang aja. Kemudian ikan berarti dari hewan juga. Daging dari hewan. Es krim. Nah, es krim biasanya udah pakai susu ya. Susu berarti dari hewan. Keju dari hewan. Keju dari susu. Oke, sudah tahu ya. Selanjutnya, bagian tanaman yang biasa kita makan. Coba nih, jeruk. Jeruk itu apanya yang kita makan? Iya, yang kita makan adalah buahnya. Kemudian singkong. Singkong, nah itu yang kita makan apanya? Ternyata kita makan akarnya. Kemudian kangkung yang kita makan adalah daunnya. Kemudian tebu, pernah makan tebu? Nah, tebu itu bisa digunakan untuk membuat gula pasir. Nah, apa yang dimanfaatkan? Yaitu batangnya. Bisa juga kalian misalnya beli es tebu. Kemudian sawi. Sawi yang digunakan adalah daunnya. Kemudian bunga
kol. Nah, ini yang dimanfaatkan adalah bunganya. Kemudian padi, kalau padi berarti bijinya, biji padinya. Kedelai, begitu juga dengan biji. Oke, paham ya? Mudah sekali. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat pujian. Nah, kalian perhatikan di percakapan berikut ini. Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali Dayu. Terima kasih Siti, tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Boleh aku membantumu Dayu? Tentu saja boleh. Ayo Siti, bantu aku merapikan tanaman ini. Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua. Nah, dari teks percakapan berikut, coba kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa ungkapan pujian yang diberikan Siti kepada Dayu? Apa nih ya? Iya benar, kamu rajin sekali Dayu. Kemudian yang kedua, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu pada Siti? Iya, Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Kemudian yang ketiga, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Siti kepada Dayu? Iya, Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Nah, yang keempat nih, apa yang sebaiknya kita katakan jika kalian dapat pujian? Nah, ketika kita mendapat pujian berarti kita harus mengucapkan apa? Iya, mengucapkan terima kasih. Baik. Selanjutnya, di sini ada cerita. Nah, membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayuran. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Dari bacaan di sini, coba kalian buat kalimat pujian berdasarkan cerita berikut. Apa saja nih ya? Nah, mungkin kalian bisa memuji yang pertama, oh Sitinya. Kemudian yang kedua, ibu. Kemudian yang ketiga, sayur supnya. Coba yuk kita buat kalimat pujiannya bersama-sama. Nomor 1 apa tadi? Siti. Berarti bagaimana memuji Siti? Nah, Siti rajin sekali membantu ibu memasak. Kemudian yang kedua, memuji ibu. Bagaimana memuji ibu? Iya, Ibu Siti pandai sekali memasak sayur sup. Kemudian yang ketiga, tentang masakan sayur supnya ibu bagaimana? Iya, wah, sayur sup buatan Ibu Siti enak sekali. Mudah kan? Oke, baik. Oke ya, itu tadi untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa membuat kalian lebih paham. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini, yuk kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajar ya anak-anak hebat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.